Halo semuanya, selamat datang di Ayo Belajar Matematika. Bersama saya Nur Ainul Miftahul Huda atau yang biasa akrab disapa oleh mahasiswa saya dengan sebutan Bu Miftah. Nah, saya adalah seorang dosen di program studi matematika Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, teman-teman semuanya yang ada di rumah, jadi Ayo Belajar Matematika ini merupakan kerjasama antara TVRI Kalbar dan juga program studi matematika AFMIPA Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, teman-teman semuanya yang ada di rumah, masih ingat nggak nih episode sebelumnya kita ngapain aja? Pastinya kita episode sebelumnya sudah seru-seruan bareng sambil belajar matematika. Nah, di episode kali ini tentunya saya nggak akan sendirian aja nih. Seperti biasa, saya akan membawa teman-teman mahasiswa saya. Ada siapa aja nih? Halo, saya Tria. Halo, saya Viva. Halo, saya Willy. Halo, saya Brandon. Nah, jadi teman-teman semuanya yang ada di rumah, kali ini seperti yang sudah terlihat di layar, kita akan main games yang namanya Fun Puzzle. Nah, sebelum kita main games, kita slogan dulu ya. Jadi kalau saya sebutkan Math Zone, teman-teman semuanya menjawab, waktunya bermatematika. Gitu ya. Nah, untuk main games Fun Puzzle ini, jadi kita akan bagi dua tim nih. Nah, gimana timnya? Mau home pimpah atau udah punya tim sendiri nih? Home pimpah aja deh, ya. Boleh. Oke, home pimpah ya. Home pimpah, ya kan? Siapa nih timnya? Willy, Afifa dan sama Willy dan Brandon dan Tria. Oke, berarti kita bagi dua-dua aja ya. Mungkin Brandon dan Tria bisa di sini, kemudian Afifa dan Willy ada di sini. Nah, teman-teman semuanya yang ada di rumah, kita kasih contoh dulu ya main Fun Puzzle ini gimana sih? Saya udah punya nih contohnya main Fun Puzzle. Nah, contohnya, jadi di layar kalian sudah lihat nih ada dua segitiga besar. Yang pertama, segitiga ini hasilnya adalah sama dengan 5. Nah, pertanyaannya ini nggak dikasih clue, nggak dikasih pertanyaan nih. Tiba-tiba aja muncul segitiga lagi terus sama dengan tanda tanya. Nah, kira-kira berapa nih jawabannya? Kita nebaknya kayak gimana ya caranya? Ada yang tahu? Saya Ibu. Nah, gimana Afifa? Jadi untuk menebak angka yang harus diganti dari tanda tanya itu, kita harus menghitung banyaknya segitiga dari segitiga besarnya. Nah, seperti segitiga yang kecil ini, kita menghitung banyaknya segitiga yang ada di dalamnya. Di dalam sini sudah ada 4 segitiga, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, kenapa muncul angka 5? Karena 5 itu diperoleh dari segitiga besarnya. Jadi diperolehlah banyaknya segitiga, yaitu sebanyak 5. Nah, teman-teman di rumah, selanjutnya kita akan menghitung berapa banyak sih segitiga yang ada di segitiga besar ini. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ini kita bisa membentuk segitiga lagi ya, 10, 11, 12, dan segitiga yang paling besar yaitu adalah 13. Maka segitiga yang besar ini hasilnya yaitu adalah 13. Seperti itu Ibu. Oke, jadi ini hasilnya sama dengan 13 ya. Jadi kita menghitung banyaknya segitiga. Kalau tadi berarti ini ada 1 segitiga, ada 2, ada 3, ada 4, kemudian yang besar ada 5. Pintar sekali. Nah, berikutnya kalau yang ini berarti kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada segitiga lagi nih. 10, 11, 12, dan yang paling besar ada 13. Nah, jadi nggak ada pertanyaan tapi langsung muncul gambar. Jadi puzzle-nya seperti itu ya. Oke, sudah siap? Siap, Bu. Oke, kita coba soal yang pertama. Nah, ini nggak bentuk segitiga. Tiba-tiba ada tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Siapa nih yang bisa menjawab? Dia ke bawah. Saya, Bu. Oke, Brandon. 24, 28, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Jadi untuk jawaban 4 angka di bawah ini
kita bisa sebenarnya lihat dari polanya yang menurun ini. Kalau kita lihat dari ini 2, ini 2, 4, 6, udah pasti ini 8. Lalu di sini dia cuman berulang angka 1, 1, 1, 1, 1. Berarti ini pasti 1. Lalu di sini 0, 1, 0, ini pasti 1. Dan di sini lihat dia berurutan 0, 1, 2, ini pasti 3. 3. Berarti 4 angka di bawahnya itu adalah 8, 1, 1, 3. Oke, benar ya? Yeay. Nah, berarti tadi melihat polanya. Jadi dilihat 2, 4, 6 berarti setelahnya ini kan bedanya 2 nih. Selisihnya 2, 2. Berarti di sini pasti 8. Kalau ini 1, 1, 1 ini sama semua nih. Berarti di sini juga kan 1. Kalau ini 0, 1, 0, 1. Ini 0, 1, 2, 3 angka berikutnya. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini bentuknya berbeda lagi nih. Nah, ada angka-angka di sisi-sisinya. Ada 19, 12, tanda tanya, 5, 9, 4, 11, dan 7. Nah, ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya boleh. Oke, boleh Willy. Silahkan Willy. Nah, jadi kalau kita lihat polanya kan ini 19 itu 19 ini jumlahan dari 7 sama 12. Terus kita lihat 11-nya itu jumlahan dari 7 ditambah 4. 7 tambah 4 kan 11. Nah, terus kita lihat angka 9. Nah, itu kan berarti hasil penjumlahan dari 4 dan 5. Nah, berarti untuk mencari angka yang ditanda tanya ini, kita tinggal menjumlahkan 12 dan 5. Hasilnya adalah 17. 17, gitu ya. Jadi lagi-lagi teman-teman semuanya, jadi dilihat polanya. Kalau tadi ada 19, tapi di sekitarnya ini ada 7 dan 12. Berarti 7 ditambahkan 12 hasilnya ini. Kemudian dia lihat lagi yang bawahnya, ada angka 9. Nah, di kanan kirinya ada 4 dan 5. Berarti 4 tambah 5 itu adalah 9. Berarti kalau 11 ini merupakan hasil dari 7 dan 4. Nah, sekarang yang ditanya ini yang di tengah-tengahnya. Berarti yang ditanya adalah hasil penjumlahannya. Jadi 12 ditambah 5 sama dengan 17. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini bentuk yang berbeda lagi nih. Ada 3 segitiga, kemudian di sudut-sudutnya ada angka-angkanya. 5 kali 2 Ada 5, 10, 2, kemudian 4, 3, 2, 8, dan 4, 20, dan tanda tanya. Yo, kira-kira berapa nih jawabannya? Coba dilihat, ada 5, 2, 10, 4, 8, 32. Kemudian, oke, Tria, gimana Tria? Nah, kalau kita lihat dari polanya 10, 5, terus ini 2. Berarti kan 10 dibagi 5, 2. 32 dibagi 4, 8. Nah, di sini 20 dibagi 4, 5. Pintar. Yeay, benar ya. Jadi tadi kita lihat polanya. Kalau mau pakai pembagian boleh, perkalian juga boleh. Misalkan 5 kali 2 hasilnya 10. 4 kali 8 hasilnya 32. Kemudian 4 kali 5 hasilnya 20. Berarti skornya tadi 21 ya? 22, iya. 21 ya. Jadi tadi Brandon menjawab, kemudian Willy dan Tria. 21. Nah, kita coba satu soal lagi ya. Satu soal lagi sebelum menuju soal yang lebih sulit lagi. Waduh. Nah, ini dia, ada gambar rumah. Enggak, yang ini ya. Jadi ada angkanya banyak nih. Kalau tadi angkanya sedikit. Seperti mungkin kalau kita kayak jam ya. Ada 7, 5, tanda tanya, 18, 17, 21, 16, 6. Tapi nggak hanya di situ aja. Di dalamnya ini juga ada angkanya. Ada 10, ada 8, ada 9, 12, 0, 5, 2, 4. Jadi kira-kira berapa nih yang tanda tanyanya ini? Saya Bu. Oke, coba Brandon. Cepat sekali. Nah, jadi tadi saya langsung lihat angka yang kecil ini dulu. Ini kalau kita lihat misalnya yang di sini 05
ini jumlahnya 5 di seberangnya. Oh iya. Terus kalau di sini 5, 2 kan? Jadi seberangnya jumlahnya 7. Sini 2, 4 jumlahannya 6. Berarti kalau mau nyari ini, berarti kita nyari jumlahan di sini kan? 10 dan 0. Udah pasti 10. Masih ada kayaknya, Bu. Oke, gitu ya. Iya, Bu. Oke, jadi tadi kita lihat 52 nih seberangnya. Kemudian 42 seberangnya, gitu ya. 05 berarti seberangnya. Jadi nanti kita bisa hitung, oh ternyata yang angka di sini ini adalah penjumlahan dari yang sini tadi ya. Jadi 10 ditambah 0 hasilnya adalah 10. Nah, berarti tepuk tangan dulu. Nah, berarti tadi untuk yang di segmen kali ini yang menjadi pemenangnya adalah timnya Brandon dan Tria. Nah, teman-teman semuanya yang ada di rumah, jadi gitu ya, nanti bisa banyak bentuknya nih untuk belajar nih. Sebenarnya kita simple aja nih, belajarnya tentang belajar penjumlahan aja. Tapi dibuat dengan, disajikan dengan cara yang lebih menyenangkan. Nah, jadi jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi main games bareng lagi. Nah, teman-teman semuanya, kembali lagi di Ayo Belajar Matematika. Medzone, Waktunya bermatematika. Nah, kalau di segmen sebelumnya kita sudah main games nih. Tadi ini soal terakhir ya. Jadi mencari nilai yang kosong dengan membagi tim. Tadi pemenangnya adalah timnya Brandon sama Tria. Nah, di segmen kali ini kita tetap main game seperti yang tadi, masih di fun puzzle, tapi nggak bagi tim ya. Jadi masing-masing aja nih, individual aja. Dan sistemnya rebutan. Jadi kalau saya bagikan soalnya, nanti teman-teman langsung menjawab. Teman-teman yang ada di rumah juga bisa ikutan ya. Nah, ini soalnya tentunya lebih selevel, lebih susah dibanding yang sebelumnya. Sudah siap? Siap. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bentuknya sama nih dengan yang tadi. Tapi angkanya kayaknya lebih besar. Jadi puluhan bahkan ya. Yang jarum yang panjangnya ini puluhan semuanya. Kalau yang kecil-kecilnya ada yang masih angka satuan. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Oke, Afifah, gimana caranya? Jadi bentuknya sama seperti soal sebelumnya. Nah, kita melihat angka-angka yang berada di bagian paling kecil. Nah, tadi itu kan dijumlahkan. Nah, sekarang kita lakukan perkalian. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa 5 dikali 4 itu hasilnya adalah 20. Lalu 8 dikali 3 hasilnya 24. 11 dikali 5 berarti hasilnya 55. Nah, jadi untuk mengganti tanda tanya di sini nilainya yaitu adalah 55. Begitu, Ibu. Oke, benar ya. Jadi bedanya kalau di contoh sebelumnya itu penjumlahan. Kan ya tadi ya. Ya. Jadi hasil penjumlahan ini adalah seberangnya. Nah, kalau sekarang ini ternyata pakai perkalian, teman-teman. Jadi 5 kali 4. Kita harus cek nih. Benar nggak hasilnya 20 gitu. Kemudian 4 kali 7 hasilnya 28. 7 kali 2 hasilnya 14. Jadi berseberangan gitu ya. Kemudian 21 kali 2 hasilnya 42. 21 kali 3 nanti hasilnya adalah 63. Jadi harus dicek semua biar ketemu polanya. Jadi nanti ketemu nih, oh ternyata ini perkalian juga. Jadi 11 kali 5 itu hasilnya adalah 55. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini berbeda nih. Jadi ada, kalau tadi kita sudah segitiga ya, kita menghitung banyaknya segitiga. Kalau ini ada persegi, yang di setiap sudutnya ada angka-angka. Jadi ada angka 1, ada angka 4, 13, 12. Kemudian di persegi yang lainnya itu ada 11, 3, 7, dan 8. Nah, pertanyaannya ada di persegi yang bawah ini. Jadi ada 12, 7, 20, dan nah
berapa angkanya. Jadi harus dicek nih polanya. Kalau di persegi ini, oh bentuknya nih diginiin, dikalikan, baru dibagi, ditambah gitu. Dapatlah hasilnya. Nah, kalau di sini juga harusnya polanya sama. Nah, sehingga kalau pola ini sama, ini juga akan menggunakan pola yang sama. Sehingga nanti akan dapat nih, berapa ya angka di tanda tanya itu. Yuk, gimana? Ada 1, 4, 13, 12. Nah, yang mau kita cari nih yang tanda tanya ini nih. Jadi 12 nih apa ya hubungannya dengan 1, 4, dan 3? Gimana? Kalau ini 11, atau bisa juga nggak hanya pakai segitiga ini, misalnya dari sini ke sini ke sini, bisa aja. Kemudian ini, nanti ini bisa. Nah, ketemu nanti jawabannya ya. Nah, gimana? Jadi nggak hanya harus dari pola persegi yang sama juga, bisa juga kalau ini kita ambil ini, nanti ini, oh bentuknya seperti itu. Nah, coba silahkan dilanjutkan. Nanti kalau saya lanjutkan ketahuan deh jawabannya. Ayo. Nah, siapa mau? Berapa? Siapa yang bisa menjawab? Saya deh, Bu. Oke, Willy. Silahkan Willy. Nah, jadi tadi kan juga udah dikasih sedikit clue ya dari Bu Miftah ya. Kita mungkin bisa melihat dari angka untuk penempatan masing-masing sudut kan ini ada 1, ada 12, ini ada 12. Ternyata kalau kita lihat, berarti ini kan cuman dijumlahkan kan, 1 ditambah 11, maka ini hasilnya 12. Lalu kita lihat untuk yang sudut yang di sini, 4 ditambah 3, maka hasilnya 7. Lalu untuk mengisi tanda tanya ini, kita tinggal melihat sudut yang sama penempatannya. Berarti 12 ditambah 8 hasilnya 20. 20. Benar ya? Yeay. Jadi dilihat aja, dicek aja. Jadi triknya gitu ya, kita lihat berbagai kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, lihat masing-masing persegi. Oh ternyata nggak ketemu nih masing-masing persegi. Kemudian kita lihat penempatannya, 1, 11, berarti 12. 4, 3, 7. Nah jangan lupa ini juga dicek. 13 ditambah 7 hasilnya adalah 20. Sehingga nanti 12 tambah 8, 20. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini bentuknya berbeda nih. Berbeda dengan soal di segmen 1 ya. Kalau segmen 1 full dia perseginya. Kalau ini ada sebagian aja. Ada angka 43, 13, 10, 8. Nah, kemudian 30, 3, tanda tanya. 27, 1, kemudian 26. Ayo, Bu. Nah, gimana Brandon? Jadi kalau kita lihat 43, di 30, 13. kotak ini, kita lihat yang paling atas dulu. Yang di sini. Ini 4. Ini 43, 13. Di bawahnya 30. 43 dikurang 13, 30. Kita lihat yang ini. 13 kurang 10, 3 di bawahnya. Nah, berarti ini 10 kurang 8, pasti ini 2. Pola ini bisa dilanjutkan sampai ke bawah. Kalau kita lihat sini 30 kurang 3, 27. Nah, kita cek apakah 3 kurang 2 itu 1. Benar kan? 3 kurang 2, 1. Ini juga 27 kurang 1, 26. Jadi kotak kosongnya ini 2. Yeay, benar ya. Jadi melihat polanya, lagi-lagi dicek. Nah, udah semakin cepat ya mengerjakannya. Jadi dicek nih, oh 43 kurang 13, 30 gitu ya. Sehingga nanti dapatlah hasilnya ternyata 2. Gitu. Berarti siapa yang belum menjawab ya? Tria. Oke. Semoga bisa menjawab ya Tria. Nah, ini soal berikutnya. Ini bentuknya berbeda nih. Jadi ada 32, 13, 84, 21, 52, dan 8. Nah, tanda tanyanya itu ada di tengah-tengahnya. Jadi, yang ditanya adalah angka di tengah-tengahnya. Beda ya, kalau tadi kan
di salah satu sisinya, jadi bisa kita lihat bentuknya. Kalau ini di tengah-tengahnya, kira-kira gimana ya caranya? Pakai penjumlahan kah? Pakai pengurangan kah? Pakai perkalian kah? Atau pakai pembagian? Kita melihat polanya gimana tuh? Ada 13, 32, 84, 21, 8, dan 52. Oke, siapa nih yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Tria. Coba Tria. Nah, kalau kita lihat angka yang berseberangan ini kan 52, terus di atasnya 13. Nggak apa-apa, 52. Terus yang ini 32, seberangnya 8. Kalau kita lihat 8 kali 4 itu 32, 13 kali 4 52, 21 kali 4 84. Berarti angka tengahnya 4. Pintar. Jadi 4 ya angka tengahnya. Jadi bisa pakai perkalian, bisa juga dibagi. Misalnya 32 bagi 8 hasilnya 4. 84 bagi 21 hasilnya 4 juga. 52 bagi 13 hasilnya 4 juga. Nah, jadi dapatlah hasilnya. Ternyata untuk soal ini hasilnya adalah 4. Berarti semuanya sudah menjawab ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kemudian terakhir ya, mungkin kita tentukan pemenangnya. Nah, ini dia, berbentuk lingkaran. Jadi ada 13, 7, 11, tanda tanya, 12, 8, 15, 5. Nah, kira-kira angka berapa nih? Ya, Bu. Ya, Brandon, silahkan. Nah, caranya ini kita, jadi saya langsung lihat ini, dijumlahkan, ini hasilnya, sedangkan di seberangnya 20 juga. Lihat di sini, 12, 8, berarti ini bisa kita tebak nih, berapa harus 20? 9. Jadi 11 sama 9 itu 20, biar 20, 20, 20, 20. Yeay, benar ya. Berarti untuk segmen kedua ini pemenangnya adalah Brandon. Nah, teman-teman semuanya yang ada di rumah, jadi kita bisa belajar matematika yang sederhana nih. Dari tadi kan yang kita pelajari adalah cuma penjumlahan, perkalian, kemudian pembagian juga dengan contoh yang berbeda-beda gitu ya. Ini kan menebak. Tadi ada juga yang kita seperti yang pertama saya contohkan, yaitu menebak segitiga, banyaknya segitiga. Nah, itu kalau kita lihat secara ringkas, kita langsung nebak aja nih, oh segitiganya ada 4. Tapi kita lupa, oh ternyata ada segitiga yang besarnya. Apalagi untuk soal yang ini ya. Jadi kalau kita lihat, mungkin kita akan menjawabnya langsung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aja. Atau mungkin karena berdasarkan contoh yang tadi, mungkin kita akan keliru tuh, akan menjawabnya adalah 10. Tapi ternyata kita harus ingat, oh ada segitiga lagi nih. Ada segitiga yang sedang gitu ya. Dan ada lagi segitiga di sini, ada lagi segitiga, sehingga nanti dapat hasilnya 13. Gitu ya. Jadi kita bisa belajar matematika dengan cara apapun yang lebih menyenangkan. Nah, kalau teman-teman semuanya yang ada di rumah punya suatu pertanyaan ataupun ada materi yang akan kita bahas, boleh aja teman-teman semuanya komen di Instagramnya @tvri_kalbar. Nanti akan kita bahas bersama. Oke, Medzone, waktunya bermatematika.